mengikuti pengimbasan atau bintik dari BK yang hari ini dihadiri oleh pendamping dari Fasilitator Nasional Ibu Syafitri yang akan mendampingi nanti Fasilitator Daerah Ibu Lydia Ibrahim. Untuk itu dalam kesempatan ini kita bersyukur karena sekolah kita termasuk salah satu yang terpilih untuk pendampingan kegiatan GIPLEK ini. Jadi tidak semua sekolah yang dipilih untuk diberangkatkan menjadi fasilitator daerah maupun fasilitator nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan pada Ibu pendamping bahwa kepala sekolah hari ini mengikuti MKKS yang sebenarnya beliau juga senang berada di tempat ini karena saya langsung mendengarkan bagaimana kegiatan BIMTEK ini berlangsung. Bapak Ibu, untuk kegiatan BIMTEK ini adalah sebenarnya satu program terbaru inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa 7 jurus BK ini diprogramkan oleh pemerintah guna meningkatkan peran daripada guru bimbingan konseling yang nanti menjadi kolaborasi pada guru mapel dalam menumbuhkan karakter positif bagi siswa. Jadi bukan cuma kecerdasan akademik, tapi bagaimana guru menumbuhkan karakter positif dalam proses pembelajaran. Jadi hari ini kita perlu mengikuti kegiatan ini dengan serius supaya jangan sampai 7 jurus yang nanti diajarkan siswa duluan paham dibanding guru. Jadi sebenarnya peran daripada guru BK hari ini sebagai pendamping bagi guru mapel dalam bagaimana mengelola emosi siswa, bagaimana peran untuk melayani siswa sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan merasa aman, siswa merasa aman, merasa terlindungi, merasa tidak ada kesenjangan di dalam proses pembelajaran baik secara individual maupun secara berkelompok. Untuk itu, dengan mempersingkat waktu, baiklah kita dengarkan langsung barangkali dari pendamping akan menyampaikan kepada Ibu Lydia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Wakasek dan yang terhormat Ibu Kapasda, Ibu Lilis, yang terhormat Ibu Moderator, dan sekali lagi terhormat buat Bapak Ibu yang di depan saya, yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama belajar. Saya juga di sini masih belajar dengan Bapak Ibu. Saya di sini bersama Bu Lilis, kita sama-sama sharing dan
ingin berbagi dengan Bapak Ibu, ingin belajar dari Bapak Ibu bagaimana yang dikatakan 7 jurus desa hebat. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari kompetensi yang mengembangkan kompetensi ini untuk mengembangkan karakter positif dalam pengembangan pribadi, sosial belajar dan karir serta pelajaran yang bernuansa BK. Dengan suasana satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi kegiatan pendampingan on the job learning ini secara khusus bertujuan untuk bagaimana yang mendampingi calon fasilitator daerah ini, Bu Lilis, dalam mengimplementasikan 7 jurus desa hebat ini. Dan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Bagaimana memberikan pemahaman pada rekan sejauh. Untuk itu Bapak Ibu, 7 jurus desa hebat ini akan kita sama-sama simak. Kenapa bisa jurus? Ya, kenapa harus jurus? Kita mau pentak silat kan? Mau ilmu bela diri gitu. Jadi saya cerita sedikit, apa harus 7? Ya, kenapa harus pakai jurus? Seperti orang yang di padepokan silat. Kalau di silat kan biasanya Bapak Ibu kita mau menangani sasaran itu dengan jurus tega tapi tegas, tega tambah S, tegas tapi lembut. Gimana kalau kita main silat itu, kalau orang pakai tulis silat itu kan biasanya halus tapi tepat sasaran. Itu Pak Ibu. Itu kurang lebih penjelasan maksudnya kenapa harus jurus. Nah, lebih lengkapnya lagi nanti Ibu Lilis akan berbagi. Untuk itu saya tidak lama-lama, Bu Lilis akan melanjutkan kenapa harus 7 jurus. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk sudah menerima saya dengan baik. Saya sangat senang sekali bisa hadir di sini. Nah, kita lanjut kepada Ibu Lilis. Silakan Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mengerjakan, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Bapak, Ibu, guru privat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berdiri di sini bukan menggurui atau mengajar, melainkan kita belajar bersama. Kemarin kurang lebih 1 bulan yang lalu kami berada di Palu, terpilih untuk mengikuti BIPEK
atau pembebasan yang diselenggarakan oleh BPTK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. Kami berada di Palu, berada di Padepokan. Kenapa dikatakan Padepokan? Karena seperti Ibu Mas bilang tadi, kami mempelajari 7 jurus di KDA. Dan oleh mas-mas kami, biasa kami panggil sebagai suku. Ya, kami panggil sebagai suku dengan sebutan suku, dan suku kami menyarankan kami untuk mengimplementasikan atau mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru hebat, baik BK maupun non-BK. Adapun 7 jurus yang saya maksud di sini, yang pertama kenali potensi, dan yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, dan yang kelima jaga koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Jadi sebelum kita membahas mengenai 7 jurus ini, tapi nanti saya tidak membahas keseluruhan, cuma 1-2 jurus saja. Sebaiknya saya mohon Bapak dan Ibu, saya minta untuk berdiri. Kita melakukan gerakan, melihat dan melakukan gerakan. Sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi.
berbahagia, sebelum saya mengupas dari salah satu 7 jurus BK hebat, ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru BK, mampu maupun non BK dalam membina karakter positif dan mengembangkan pribadi siswa secara menyeluruh, dan agar guru dapat menjadi fasilitator yang lebih proaktif dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan, agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Konsep 7 jurus BK hebat ini dirancang untuk memandu guru BK mendampingi siswa secara menyeluruh dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. 7 jurus BK ini bukan cuma khusus untuk BK, tapi untuk guru kita semua. Jadi jurus yang pertama, kenali potensi. Pengertian dari potensi adalah setiap siswa atau individu yang unik. Tugas kita adalah membantu mereka mengenali bakat minat diri melalui asesmen, observasi, dan wawancara mendalam. Saya rasa ini bukan pelajaran yang baru. Jurus BK hebat ini bukan pelajaran yang baru untuk bapak dan ibu sekolah. Tapi ini merupakan pelajaran yang sudah bapak dan ibu lakukan setiap hari. Namun kita harus lebih, dalam hal pelajaran kita harus lebih mengenali supaya mereka bisa belajar secara dengan cara apa? Ya, sebelum anak-anak kita mengenali potensi mereka, sebaik-baik kita juga guru harus mengenali potensi kita dengan cara mendownload, ya, silakan Bapak Ibu download aplikasi Aku Pintar. Ya, download Aku Pintar. Di situ nanti kalian akan mengetahui potensi apa yang kalian Aku Pintar. Aplikasi Aku Pintar. Download di Play Store. Yes, Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.
dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ini nanti bisa diarahkan ke anak-anak ketika mereka mengisinya di saat yang tenang, wifi-nya lancar, jaringan lancar. Nah, karena mereka harus mengisinya sesuai dengan versinya dorang, versi mereka. Karena dorang akan nanti menentukan, oh saya ini baiknya sini, saya baiknya ini. Bu, saya bisa masuk. Oh, itu apa tadi? Di Bapak Ibu yang pertanyaan terlibat. Kalau arah ke sana. Oke, baiklah. Jadi tes ini gunanya untuk jadi ini apa? Usahakan kepada anak-anak pada saat pelajaran baru supaya mereka mengetahui potensi mereka. Selanjutnya ya, untuk Bapak Ibu di dalam pelajaran supaya pelajaran Bapak Ibu berjalan dengan baik, maka anak-anak kita seharusnya ya mereka mengetahui gaya belajar mereka. Jadi Bapak Ibu seperti yang biasanya Bapak Ibu lakukan mungkin di saat pembelajaran, di awal pembelajaran mungkin Bapak Ibu mengadakan tes observasi atau tes wawancara ya. Cuma alangkah baiknya ya, kita terlebih dahulu mengenali ya ketika gaya belajar mereka. Misalnya biasanya Bapak Ibu mengajar mungkin anak-anak kita ya lagi ada yang sedang berdiri atau sedang menggerakkan kepalanya atau kakinya. Kadang Bapak Ibu mungkin marah ya, mungkin anaknya tidak perhatikan. Padahal sebenarnya ya ini gaya belajar mereka ya itu berbeda-beda. Jadi gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda, tidak cuma satu gaya. Jadi yang terkenal di sini gaya belajarnya itu ada 3, yaitu yang pertama dengan gaya belajar visual, yang kedua auditory,
Yang ketiga, estetik. Untuk mengetahui gaya belajar mereka, terlebih dahulu Bapak Ibu juga harus mengetahui gaya belajar Bapak Ibu seperti apa. Dengan cara mendownload Aku Pintar di bagian Google Chrome, di bagian gaya baca, tes gaya baca. Di situ bisa ya Bapak Ibu, sudah terbuka semua. Kan gaya belajarnya berbeda maksudnya. Berarti nanti sebentar terbentuk kelompok. Berarti masing-masing kelompok berbeda gaya belajarnya. Kalau kinestetik kan gerakan secara fisik, sentuhan, tampilin itu salah satunya. Yang langsung. Ya, kalau kinestetik kan gaya belajar Gaya belajar ini anak-anak. Kalau potensinya masing-masing sendiri, apakah bisa jadi kinestetik? Atau disesuaikan dengan karakter siswa? Kemudian kalau untuk visual, jadi intinya kita orang menyesuaikan. Ya, Bapak Ibu guru hebat, setelah kalian melakukan tes, jadi sudah menemukan atau mengetahui ya, gaya belajar kalian. Sekarang Ibu ingin Bapak Ibu silakan berkelompok sesuai gaya belajarnya. Silakan buat kelompok. Ya, mari. Ada. Di sana. Suara. Di sana ibu di sini. Balik lagi saya. Kamar di sini. Di kamar itu. Bisa di sini. Di kamar. Nah, kita kelompoknya. Coba Bapak Ibu ceritakan sesuai gaya belajar yang kalian sudah tes tadi, yang kalian dapatkan. Jadi kelompok yang pertama ini kelompoknya visual, dan kelompok yang kedua adalah kelompok kinestetik. Silakan, siapa yang mau menceritakan dahulu? Ini menceritakan Kelompok satu ya, kelompok visual. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pada beberapa ejek sudah di TV ditentukan, maka kelompokkan
Di sini ada beberapa pernyataan untuk kelompok visual atau gaya belajar visual. Ini lebih banyak dengan cara melihat, dengan cara mengamati beberapa objek sehingga mudah memahami objek tersebut. Jadi melalui pengamatan, melalui literasi atau membaca. Jadi literasi itu kan membaca juga mengamati. Jadi bukan hanya membaca tapi mengamati. Dari pengalaman tadi dengan memilih opsi pernyataan, memang ternyata kita lebih cenderung menemukan suatu gaya belajar dengan melihat, mengamati, kita mudah memahami suatu objek. Jadi menurut pendapat kami, konsep yang diamati atau konsep yang kita baca itu ternyata mampu direkam. Jadi kita mampu merekam. Jadi otak kita mampu lebih mudah merekam, sehingga kita mampu memahami atau kita mampu menentukan pilihan-pilihan yang kita anggap memang menjadi suatu pilihan yang menyenangkan buat kita. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan bagaimana gaya belajar visual ini. Jadi ketika kita memahami, kita melihat, kita mengamati bahwa konsep yang kita pilih adalah konsep yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu, dan kita memang pas ketika kita menyadari bahwa pilihan-pilihan itu merupakan pilihan terbaik bagi kita, maka dengan mudah kita akan menentukan kita akan bisa mudah menentukan karakter kita. Jadi tidak bisa kita dipaksakan dengan pilihan yang lain, karena memang kita sudah merasa nyaman dengan apa yang kita pilih. Jadi mungkin seperti itu mahasiswa. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia harus memilih gaya belajar yang estetik atau gaya belajar yang lain. Ya, jadi mungkin itu pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gaya belajar visual itu adalah belajar melalui gambar dan mengingat informasi dengan cara baca atau melihat. Itu visual. Seperti yang sudah ceritakan oleh kelompok visual. Sekarang kelompok kinestetik. Silakan. Baiklah. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, saya akan memaparkan bagaimana cara belajar kinestetik menurut saya. Gaya belajar kinestetik dapat belajar yang paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Karena kami lebih cenderung memahami dengan adanya kemampuan keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dan dari sebuah buku. Gaya belajar estetik suka melakukan hal-hal menggunakan tubuh mereka atau mengingatkan fakta bahwa seperti memanggil
dan seperti cara dari nomor telepon pada telepon. Maksudnya di sini misalnya gaya belajarnya dia suka berjalan karena dia harus keluar masuk, kan biasanya ada siswa suka keluar masuk itu cara belajar dan karena siswanya itu maunya dia bergerak agar dia bisa mengingat pelajaran yang diberikan oleh guru. Ada yang menambahkan? Makasih. Kalau memang masih bisa disampaikan untuk fasilitator, mohon izin, masih bisa ditambahkan apa tidak? Kalau tidak bisa. Ya, baik. Terima kasih seperti yang disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan gaya belajar estetik. Tadi dulu saja satu lagi bahwa yang perlu kami sampaikan di sini yang berkaitan dengan gaya belajar estetik ini pada prinsipnya bahwa belajar estetik ini berkaitan dengan gerakan fisik ataupun sentuhan. Dan memang dalam proses pembelajaran kalau kami melihat selama ini anak-anak ini seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa bukan hanya sebatas perhatian, ya, tetapi membutuhkan sebuah gerakan yaitu sentuhan fisik. Apalagi dikala dengan anak-anak ini, berdasarkan pengalaman yang kami lakukan ini dengan berbagai macam masalah yang seringkali terjadi mempengaruhi dalam proses belajar, sehingga cara belajar itu penting sekali. Sebab kalau hanya sebatas disampaikan begitu saja, ya kadang ada siswa yang memang membutuhkan gaya belajar yang seperti yang disampaikan dari kelompok lain, tetapi masih ada sebagian siswa juga yang belajarnya itu memang putus-putusan. Ini memang kami alami. Satu contoh misalnya, mohon maaf ini ada anak-anak yang kemarin berdasarkan pengalaman kami yang maknanya luar biasa. Tetapi ketika itu diberikan perhatian, sentuhan apa semua, kita cari tahu apa masalah apa semua, ya alhamdulillah. Sehingga memang ini sentuhan ini penting sekali, bukan berarti sentuhannya salah tidak juga begitu ya. Artinya sentuhannya masih dalam kaitannya dengan pembelajaran. Seringkali biasanya kita kan cuek-cuek anak-anak, akhirnya kita tidak tahu apa masalahnya, apa problemnya, sehingga saya mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi saya kira itu poin yang paling penting, bahwa cara belajar ini membutuhkan gerakan dan sentuhan terhadap itu penting sekali. Karena memang kami alami seperti itu fasilitator. Kalau cuma kita orang cuek-cuek, dia seolah-olah merasa dia baikkan, bahkan merasa bahwa tidak diperhatikan, sehingga mempengaruhi proses belajar. Tetapi yang percaya bahwa kalau saya ini anak yang kan ini anak-anak ini kan karakternya ini kan bermacam-macam. Misalnya kalau kita beri masalah bagaimana. Nah disitulah kita butuh ukuran kereta. Jadi alhamdulillah seperti apa yang kami alami, sungguh luar biasa kalau kita menggunakan belajar ini sendiri. Cukup sekian barangkali itu dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini untuk kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu kita sesuatu ulah terima kasih. Terima kasih. Jadi dengan tes gaya belajar, Bapak Ibu sudah mengetahui gaya belajar nanti anak-anak. Ada yang gaya belajarnya macam visual tadi,
Jadi kayak belajarnya itu dengan cara melihat atau mengamati, membaca. Begitu juga dengan kayak belajar kinestetik. Jadi Bapak itu sudah mengetahui cara belajarnya anak-anak, ternyata kinestetik seperti itu. Dengan cara sentuhan hati logika. Jadi sekarang kita sudah Bapak Ibu sudah paham ya tentang 3 macam belajar tadi. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu kelola emosi, urus ruang kelola emosi. Yang dimaksud dengan kelola emosi, di sini ada kecerdasan emosional anak, merupakan kunci keberhasilan dan bekali siswa dengan keterampilan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat. Jadi mengenali jenis emosi ini, ya perlu Bapak ketahui banyak macamnya. Emosi banyak macam. Selanjutnya Ibu akan membacakan teks yang berkaitan dengan emosi. Jadi sebelum Ibu membacakan cerita, Ibu membaca dulu kertas. Jadi dengarkan ya. Setelah Ibu membaca, Ibu minta Bapak Ibu mengekspresikan ya di kertas yang pegang sekarang ini. Kertasnya masih utuh, mulus. Nanti ekspresikan lewat kertas. Motor Pak Rahmat yang tak pernah lelah sampai hari ini. Pagi itu, Pak Rahmat berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Tak lupa Pak Rahmat menaruh bahan ajar di belakang motornya. Namun di tengah perjalanan, motor itu tiba-tiba tersendat-sendat. Pak Rahmat mengerutkan dahi. Ia mencoba menggas, tetapi motornya hanya mengeluarkan suara kecil. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya motor itu benar-benar mogok karena kehabisan bensin. Silakan Bapak Ibu ekspresikan di kertas yang Bapak Ibu pegang. Ibu lanjut. Ia mencoba menyelang motornya, tetapi tenaganya tidak sekuat dulu. Setelah beberapa kali mencoba, ia menyerah dan memutuskan untuk mendorong motornya sampai ke sekolah. Keringat mulai membasahi dahinya dan ia khawatir akan terlambat
kira-kira perasaannya, perasaan Bapak Ibu itu ya setelah mendengarkan cerita ini ekspresikan di kelas. Tidak. Kalau senang, ya elus. Kalau senang, elus. Kalau marah, bisa dikasih. Kalau marah, Kalau senang. Karena sama-sama laki-laki. ulangi kalau marah dirobek, kalau senang tadi terus ya, kalau marah disobek, kalau ya Emosi puncak. kalau Marah deh, Nobe. kalau emosi lemas, kalau marah dirobek sobek ya, Kalau senang, kalau senang terus kayak Aladin. ya itu lanjut. Tanpa disadarinya bahan ajar yang sudah disiapkan akhirnya terjadi. Sesampainya di sekolah, Pak Rahmat bergegas masuk kelas. Pelajaran pun dimulai dan menyiapkan bahan ajar. Begitu Pak Rahmat membuka tasnya, ternyata bahan ajarnya sudah hilang. Sudah hilang atau tidak ada lagi dalam kelas. Dengan berat hati, Pak Rahmat pun memulai pembelajaran di kelas seadanya tanpa menggunakan bahan ajar. Dan pembelajaran pun berlangsung. Tiba-tiba Ibnu masuk terlambat dan menundukkan sambil kepala, sambil berkata, "Maaf Pak, maaf Pak Rahmat, saya telat." Silakan ekspresikan perasaan. Sudah mogok, dorong lagi motor ke sekolah, tambah lagi, siswanya terlambat. Pak Rahmat akhirnya melanjutkan pembelajaran, namun mata Ibnu semakin lama semakin berat dan akhirnya Ibnu pun tertidur. Pak Rahmat berencana mendekati Ibnu yang sedang tertidur, tetapi tiba-tiba suara pintu terdengar berketuk. Namun beberapa saat kemudian Pak Rahmat pergi membuka pintu, ternyata ada bapak-bapak berdiri di depan kelas dan berkata, "Maaf, saya pamannya Ibnu. Ibnu sudah 3 hari menemani bapaknya di rumah sakit. Meski kurang tidur, Ibnu selalu memaksa ingin ke sekolah. Dia tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya mau ikut Pak menjemput Ibnu karena ayah Ibnu masuk ICU. Silakan presiden. Harus lus. Kertasnya tadi sudah dirapikan kembali. Lagi. Selanjutnya paman Ibnu juga mengeluarkan sebuah bungkusan kertasnya. Oh iya Pak, tadi di jalan saya menemukan kertas. Setelah saya lihat ternyata ada nama sekolah
Pak Rahmat bisa mengembalikan kepada pemiliknya kata amat itu. Jadi perangkat tadi hilang. Akhirnya Pak Rahmat pun terkejut dan terharu. Ternyata itu adalah bahan ajar miliknya yang hilang tadi. Terima kasih Pak atas kepedulian Bapak. Akhirnya ibu bersama pamannya pun berpamitan. Pak Rahmat kembali ke kelas dengan bahan ajar yang sudah berada di tangannya dan melanjutkan pembelajaran pun berlangsung dengan berbahagia. Sekarang ibu ingin bapak ibu memperlihatkan kertasnya. Silakan. Ternyata banyak yang kucing. Tidak. Dan ada juga yang masih mulus. Ya, ternyata masih ada juga yang mulus. Sekarang ibu ingin bertanya kepada yang kertasnya yang kucing tadi. Ibu Ros, kenapa sampai kertasnya dikucekkan? Ya, terima kasih atas kesempatan. Iya, jujur saya bilang ini tadi dari awal kehabisan bensin pernah terjadi sama saya yang kalau stasiun itu penuh, anak-anak pakai kehabisan bensin ke sekolah. Saya jengkel itu saya marah. Contohnya seperti itu. Tapi yang tak alami sekarang. Jadi ternyata Ibu Ros mengalami hal yang sama dengan cerita tadi. Sekarang kita mau tanya yang mulus kertasnya. Kenapa sampai masih mulus kertasnya? Coba ceritakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat saya mengamati tulisan ataupun cerita yang ada di smartphone ini, saya kait-kait saja. Kenapa? Karena motornya mogok, bahan ajarnya hilang. Kalau saya bahan ajarnya hilang, saya kan sudah tahu apa materi yang kita harus ajarkan. Kemudian kok habis bensin, emangnya saya pikirin, kan perasaan bawa motor. Jadi main-main saja. Terima kasih. Ya, ternyata Ibu Andriani tidak bawa motor. Apa yang tempatnya baik-baik. Coba yang Bapak yang membawa motor. Ceritakan kenapa kertasnya masih utuh atau mulus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Kait adanya cerita tadi, tadi fasilitator melakukan satu dua kertas menjadikan sebuah media yang berkaitan dengan cicak. Artinya kertas ini dijadikan sebagai bahan mengekspresikan atau meluapkan pada saat menjadi. Kami paham itu. Itu yang pertama. Kedua, yang tak kalah penting bahwa kami pun juga paham betul dengan cerita. Meskipun cerita ini artinya kita kan masing-masing memberikan ekspresi. Bukan berarti kami tidak menggunakan media yang diberikan, tapi
Kami satu pandangan dengan peserta. Kami berpikir begini, Mas Bupati. Yakin aku percaya bahwa segala sesuatunya ini, apa yang kita lakukan, pada prinsipnya tidak mulus-mulus saja. Meskipun hari ini dan kami pernah mengalami, tidak mungkin ketika satu kendaraan yang kami kendarai ini tiba-tiba punya masalah. Artinya kalau hanya dilihat selintas, kalau marah ya marah, kesal saja. Tapi ketika terjadi, kami sudah langsung itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Lantas. Artinya kami sulit emosi ataupun marah karena kami berpikir apa yang harus kami lakukan dalam bentuk solusinya. Dan kami pernah mengalami dengan fakta. Ketika itu terjadi, kami hanya berharap dan berdoa. Semoga ada perlindungan. Sehingga tiba-tiba ada yang datang membantu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan proses pembelajaran tadi yang berkaitan dengan bahan ajar. Saya pikir ini sudah hal yang biasa. Namanya kita sebagai seorang guru, ya. Tetapi alhamdulillah karena berkat kesabaran tidak harus marah. Itulah tadi satu bahan yang tercecer tiba-tiba bisa datang. Segala sesuatunya ya tidak perlu harus marah. Santai saja. Itulah proses. Jadi kami pernah mengalami, dan itu jelas ajaran itu bukan hanya 14 cerita. Ada cerita tinggal mengulangi kalau bisa diekspresikan. Berbeda dengan ya memang tadi saya kertas yang dikucik-kucik. Nah ini memang berkaitan dengan karakter. Kalau dikucik-kucik masyarakat kandang rosa itu malu pada emosi. Tapi memang kalau emosi awalnya pentingnya itu kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan tidak kami maaf. Itu perlihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ternyata kertas dari Bapak Ridwan masih mulus. Orang ikhlas. Kenapa sampai mulus? Ternyata Bapak Ridwannya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, dia ikhlas. Jadi kira-kira empatinya tinggi untuk menerima. Ya, Bapak Ibu guru yang hebat. Perlu Bapak ketahui ya, emosi ini ada ragam, ada banyak macam. Misalnya seperti marah. Ya. Jadi mana ceritanya kurus marah. Ya. Ketika bensinnya habis. Jadi marah. Ada juga sedih. Ya. Ketika mengetahui ya, si ibu ini bapaknya masuk isi. Ada juga tadi gembira. Ternyata bahan ajar dari Pak Rahmat yang datang kembali. Ya. Jadi banyak macam. Ada sedih, takut, gembira, terkejut, jijik, jadi banyak. Ibaratnya kalau emosi kita ekspresikan dengan kita ibaratkan dengan tangan, ya. Dinosaurusnya ini dan bunglonnya ibu cari. Sementara yang mengendalikan emosi ini
Ya, kita sedih, marah, bahagia, takut. Ya. Kalau emosinya lagi stabil, berarti jarinya seperti itu, tertutup. Dan bunglonnya berada di dalam bersama dengan dinosaurus. Jadi kalau emosi bapak ibu meningkat, marah, maka jari-jarinya akan terbuka. Ya, dan dinosaurusnya akan keluar. Tapi setelah emosinya bapak bisa redam, akan kembali pulang seperti ibaratkan tangga. Ya, jadi bapak itu yang baik. Ya, bapak ibu, ini contoh peta emosi. Ya, jadi ada bahagia, ada sedih, yang digambarkan tadi seperti tadi. Ya, bapak ibu. Sekarang ibu ingin ya kalian mengekspresikan emosi bapak ibu di dalam kertas dengan cara menggambar. Gambarlah sesuai apa yang bapak ibu alami saat ini. Gambar sudah. Sesuai perasaan bapak ibu hari ini. Silakan diekspresikan di dalam kertas. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi
yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik Sudah? Boleh Bapak Ibu yang hebat menceritakan sesuai gambar yang kalian buat hari ini. Coba Ibu Suwarni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memberi emosi hari ini senang. Ada beberapa poin. Yang pertama, hari ini adalah tiket saya dari pagi tadi saya datang ke sekolah. Anak-anak saya alhamdulillah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian ada kegiatan dari salah satu guru kita BK. Ya, kita mengikuti pembelajaran ini dari tadi jam kurang lebih jam 8.30 sampai saat ini, dan sudah banyak hal-hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Alhamdulillah kita sudah tahu, di antaranya seperti mengenal potensi dan kelola emosi terkait dengan 7 jurus PKH. Kemudian cerita tadi yang disampaikan terkait dengan rahmat, ya, itu juga membuat saya senang. Kenapa? Ternyata cerita itu terjadi juga di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi itu alasan saya kenapa saya memilih senang. Dan saya bisa berkumpul dengan teman-teman di sini, kita saling berbagi informasi dan belajar bersama. Demikian. Ya, terima kasih. Ternyata Ibu Suwarni menggambar perasaannya hari ini adalah perasaan senang. Salah satunya bisa bersama-sama ya, di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan atau mendapat sedikit ilmu ya, terkait jurus PKH. Selanjutnya kabar selanjutnya. Coba Ibu utarakan kenapa sampai menggambar perasaannya hari ini senang. Boleh Ibu? Ya, kalau menurut saya jawabannya saya senang. Bimbingan dari teman kami Ibu Lilis, saya ada beberapa hal yang saya dapatkan di sini. Saya bisa mendapatkan kemampuan belajar saya di sini, baru gaya belajar dan soal-soal hasilnya itu rata-rata 33%. Kesenangan saya yang di sini dan ilmu yang saya dapatkan di sini, tes kemampuan saya itu saya sudah lihat bahwa dalam beberapa jam saja saya menjawab soal-soal itu hasilnya rata-rata 33% baik visual, lalu kinestika dengan kinestika auditor. Jadi dia 30%. Jadi berarti ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan sehingga insya Allah berikutnya saya bisa menerapkan di dalam kelas sesuai dengan apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran.
betul. Ilmu yang Inggris berikan hari ini yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah, ini hari saya sudah dapatkan. Ya, lebih bisa terima kasih. Pakai tambah terima kasih. Ya, terima kasih atas antusias dari teman-teman. Di dalam mengendalikan emosi, ya, kita harus mengekspresikannya. Jadi ada tips, ya, tips-tips untuk mengelola emosi dengan cara cari tempat yang tenang dan nyaman. Yang selanjutnya tarik nafas, tahan dan hembuskan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mengalami emosinya meningkat, ya, kita bisa lakukan trik seperti ini. Tarik nafas dan hembuskan. Ya. Selanjutnya kita harus memperhatikan momen saat kejadian, ya, tanpa menghakimi. Jadi jangan dulu anak-anak kita justice, ya. Kalau ternyata dia salah, seharusnya kita sebagai guru mencari tahu dulu kenapa sampai emosinya meningkat. Selanjutnya kita mencari kesibukan yang dikuasai seperti olahraga, jadi ekstrakurikulernya, ya. Bapak Ibu guru yang hebat, kalau di saat mengalami emosi, ya, bisa dilakukan kan? Jadi bukan cuma buat anak-anak, buat kita juga pribadi boleh. Selanjutnya boleh juga dengan cara menulis atau menghitung. Dengan cara menghitung 1 sampai 10. Boleh juga trik ini kita pakai, ya, untuk anak-anak didik kita. Jangan juga disuruh menghitung sampai 100. Yang sebentar dia stres. Jadi 1 sampai 10 ulang lagi, 1 sampai 10 sampai emosinya stabil. Dan yang seterusnya kita berusaha memaafkan, ya, memaafkan atau mencari tempat untuk curhat, tempat untuk berbagi, ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya barangkali ada bapak dan ibu, ya, yang belum paham, ya, dengan cara mengelola emosi. Silakan. Sudah jelas? Sudah. Sudah semua. Oke, kalau begitu pertemuan kita hari ini, ya, sampai di sini. Ya Allah. Atau kita speaking dulu. Ya, bang gini. Untuk membangkitkan Iya, semangat. Bapak dan Ibu. Tadi kelihatannya ada yang menanti. Ada. Silakan. Kopi apa? Silakan. Ada di sana. Ya, guru penggerak dulu. Itu suami. Ice breaking dulu. Semua berdiri. Ya. Kita pakai bahasa haluan. Ya. Kita pakai bahasa haluan, ya, dengan
kepala pundak bergerak. Silakan. Satu, sudah siap? Satu, dua, tiga. Ini orang saluman, tidak tahu maksud Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ya sudah menyita waktu bapak-bapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.